channel saya, Rizky Syamrul Putri. Kali ini saya akan membahas mengenai integral lipat. Integral spasi lipat. Oke, sebenarnya di sini saya demi untuk teman-temanku sekalian yang tidak tahu sama sekali dengan materi integral lipat karena kurang belajar atau malas belajar. Saya juga malas belajar, tapi kali ini saya juga baru belajar. Oke, di sini kita akan membahas mengenai integral lipat dalam mata kuliah fisika matematika pada umumnya, tapi di sini juga termasuk dengan kalkulus. Tetapi di sini saya akan memfokuskan mengenai cara menghitung volume dengan menggunakan penerapan integral lipat. Jadi stay tune teman-teman. Jadi kita akan membahas mengenai integral lipat. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai cara menghitung sebuah volume apabila salah satu alasnya itu tidak beraturan. Sebenarnya sih integral lipat ini memiliki banyak pengaplikasian atau kegunaan dalam sekitar kita. Seperti dalam bidang keilmuan fisika, kegunaan integral lipat ini dalam menghitung momen inersia. Dalam hal di sini apabila kita ingin menentukan titik berat pada sebuah permukaan atau benda atau objek yang memiliki permukaan itu tidak beraturan, bentuknya itu tidak beraturan. Yang selanjutnya itu integral lipat juga bisa digunakan untuk menghitung luas permukaan pada sebuah objek dua dimensi apabila dia tidak memiliki bentuk yang tidak teratur, maksudnya itu tidak membentuk sebuah bidang. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan integral lipat, menghitung volume dalam integral lipat pada seperti objek yang saya gambar di sebelah kiri saya. Nah, di sini kita ketahui pada objek berwarna biru itu merupakan sebuah alas yang dimana itu bentuknya tidak teratur dan kita ingin menghitung volume pada objek ini. Nah, bagaimana caranya? Mari kita tinjau kembali. Pada objek ini kita ketahui bahwa pada gambar biru ini memiliki nilai Z sama dengan F X Y. Kita ketahui pada permukaan ini. Nah, bagaimana caranya kita menghitung? Maka otomatis kita harus melihat bentuk yang membentuk ini alas ini. Maka otomatis kita melihat di sini ada setengah bentuk balok. Maka otomatis di sini kita harus menghitung cara menghitung bentuk ini berdasarkan volume sebuah balok. Nah, nanti saya akan lanjut lebih mendetail lagi. Untuk menentukan sebuah volume ini, maka terlebih dahulu kita harus menentukan dengan sisi yang berhadapan pada objek ini, yaitu pada sisi alasnya. Nah, sisi alasnya ini kita ketahui itu berbentuk persegi panjang. Nah, apabila kita estimasi kembali seperti yang gambar di sini, kita akan kita akan membentuk kotak-kotak seperti ini, membagi kotak-kotak seperti ini supaya membentuk kotak-kotak terkecil. Nah, setelah itu di sini kotak-kotak ini nilainya bisa tidak terhingga, nilainya itu tidak terhingga, sehingga di sini kita mengambil satu titik sampel pada kotak-kotak ini dengan bentuknya itu sama. Tiap-tiap kotak itu harus bentuknya sama jika kita ingin membagi pada alas ini. Selanjutnya, di samping saya mengambil titik ini yang seperti yang diarsir ini. Di sini saya mengambil memisalkan panjang pada persegi ini atau kotak yang diarsir ini adalah delta XK. Sementara lebarnya yaitu delta YK. Dengan permukaan alas ini saya memisalkan S. Nah, pada sebuah alas yang jika kita membaginya itu kan otomatis ada sebuah objek, maksudnya sebuah persegi itu dia juga berdiri seperti ini. Maksudnya dia juga berdiri seperti ini. Di masing-masing bagian itu kayak terbagi, kayak ada berdiri juga sebuah balok yang kecil sama rata. Kemudian kita misalkan di dalam sebuah balok, salah satu balok itu kita ambil sebuah titik. Nah, seperti itu untuk mengambil misalkan kita memilih untuk mengambil sebuah titik terkecil. Nah, otomatis di sini saya memisalkan
bahwa titik terkecil itu yang kita tentukan adalah X bar K dan Y bar K. Secara otomatis di sini untuk menentukan tinggi pada yang menjulang ini, tinggi balok kecil ini dengan melihat bahwa kemungkinan pada benda-benda ini akan mendekati permukaan alas ini, sehingga di sini kita dapat ketahui bahwa tinggi ini adalah F dengan titik X bar K, Y bar K. Nah, sehingga di sini dalam balok ini dapat kita ketahui bahwa alasnya itu adalah daerah yang diarsir di mana ini, dan tingginya itu adalah F, X, K, dan YK. Oke, selanjutnya yaitu kita ingin menentukan volumenya. Bagaimana sih cara menentukan volumenya? Kita sudah mengetahui nih bahwa di sini adalah delta X K, di sini adalah delta YK. Secara otomatis di sini kita bisa menentukan volume pada balok ini dengan cara yang seperti kita ketahui, yaitu volume sebuah benda itu adalah luas alas dikali tinggi. Sehingga di sini dapat kita tentukan bahwa luas alasnya itu adalah delta XK dikali delta YK dikali tingginya, yaitu FXK dan YK. Untuk menentukan sebuah volume secara keseluruhan di dalam balok ini, maka kita mengestimasikan jumlah dari volume balok yang kita bagi tadi. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa jumlah keseluruhannya itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai M. Volume balok K itu seperti ini. F, X, K, Y, K dikali luas alasnya yaitu delta X, K, delta Y, K. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun, jika pada benda ini memiliki sifat, jika benda tersebut memiliki sifat lim P mendekati 0, sigma K sama dengan 1 sampai N, F, X, K, Y, K, delta X, K, delta Y, K sama dengan L. Sebelumnya saya menjelaskan dulu apa maksud dari persamaan ini. Apabila pada sebuah benda objek tertentu ini maksudnya itu di dalam persamaan ini memiliki persamaan seperti ini, di mana persamaan ini kita ketahui penggunaan jumlah integral Riemann. Nah, P ini apa? P itu merupakan diagonal terbesar pada pada alas ini. Maksudnya itu P itu adalah bagaimana cara kita membagi sebuah alas ini hingga bentuknya itu membentuk kayak sebuah bentuk terkecil, misalnya kayak lidi-lidi. Bagaimana cara kita membentuk, bisa bentuk diagonal, bisa bentuk begini, bisa bentuk apapun itu, tergantung dari bagaimana cara kita bisa membagi dengan sama rata. Nah, kemudian P ini merupakan diagonal terbesar pada benda tersebut, seperti ini. Nah, ini adalah P-nya. Kemudian di sini kita apabila sebuah objek ini mengikuti persamaan ini di mana P-nya itu mendekati 0, secara spesifik apabila mendekati 0 maka otomatis bentuknya itu lebih kecil lagi dibandingkan dengan lele kayak seperti itu bentuknya lidi-lidi atau bentuk yang lebih kecil lagi itu dari lidi, maka otomatis di sini limitnya persamaan seperti ini, maka otomatis sama dengan L. Nah, apabila jika melihat persamaan ini ditinjau kembali, maka ini akan nilainya sama dengan integral rangkap pada bidang S dengan F X, Y, letak Fxy, fungsi pada Xy dengan luas daerah.
luas daerah permukaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nilainya ini sama dengan ini. Secara otomatis untuk menentukan volume sebuah ini menggunakan persamaan ini. Dalam persamaan seperti ini. Untuk contohnya saya akan menjelaskan pada slide berikutnya. Kita beralih ke contoh soal pada integral lipat. Hitunglah volume di bawah permukaan Z sama dengan 6x kuadrat Y dy dengan alasnya itu pada persamaan S seperti pada persamaan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa X-nya itu merupakan 1 sampai 2. Jadi otomatis ini kita menggunakan batasan pada untuk X dan Y. Jika ditinjau dari koordinat kartesian, sehingga kita dapat ketahui bahwa X-nya itu kan batasannya 1 sampai 2, berarti otomatis dari sini ke sini. Sementara Y itu dari 2 ke 3, berarti dari sini ke sini. Jadi jika kita gabung menjadi seperti ini. Jadi itu kan membentuk persegi panjang. Jadi ini adalah pada alas S. Sehingga kita di sini dapat menentukan volumenya dengan persamaan integral yang tadi kita jelaskan tadi. Jadi volumenya itu integral rangkap S F X Y terhadap luas daerah. Nah, di sini kan kita mulai dulu terhadap sumbu Y sesuai dengan persamaan ini, tapi sebenarnya kita juga bisa mulai terhadap sumbu X. Nanti kita akan selesaikan dengan apabila kita dimulai pada sumbu X. Terlebih dahulu kita mulai pada sumbu Y. Jadi kita tulis dulu seperti ini, baru kemudian buka kurung. Baru kita di dalam kurung ini kita kasih integral lagi. Kan di sini integral 2 lengkap, berarti di sini dia 2 kali diintegralkan. Di sini kan dikasih dx karena yang di luar itu kan diintegralkan adalah terhadap sumbu Y. Jadi kita masukkan persamaannya 6x kuadrat Y dengan batasan pada Y yaitu 2 sampai 3, sementara X-nya itu 1 sampai 2. Selanjutnya kita integralkan pada yang di dalam kurung tadi. Sehingga menjadi kan di sini terhadap sumbu Y, maka otomatis yang diintegralkan itu terhadap sumbu Y, sementara X-nya itu konstan. 6x kuadrat dikali 1/2 Y kuadrat dengan batasan 2 sampai 3 dx. Integral 1/2 di sini kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat Y kuadrat dengan batasan 2 sampai 3 dx. Nah, selanjutnya kita substitusikan terhadap batasan-batasan ini dari persamaan dari sumbu Y-nya. 3 dari ini Y-nya diganti menjadi pada batasan-batasan di sini. Seperti yang kita pelajari pada materi kalkulus pada integral apabila diketahui batasannya, integral tertentu. Sehingga di sini 1/2. Selanjutnya di sini kan kita substitusikan Y-nya terhadap Y-nya sama dengan 3. Jadi di sini 3/2 dikali 3/2 itu kan 9 dikali 3 jadi 27 x kuadrat ukuran. Kemudian kita ganti Y-nya menjadi 2 sehingga menjadi 2/24 dikali 3 12 x kuadrat dx sama dengan integral 1 sampai 2 di sini 15 x pangkat 2 dx. Selanjutnya kita integral lagi terhadap sumbu sumbu x sehingga menjadi 5x pangkat 3 dengan batas 1 sampai 2. Selanjutnya kita substitusi 5 x-nya itu sama dengan 2 sehingga menjadi 5 dikali 2/3 sehingga hasilnya itu 40 dikuran. Kita ganti X-nya itu menjadi 1 sehingga menjadi 5, hasilnya sama dengan 35. Jadi inilah volume terhadap jika kita mulai dari sumbu Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan apabila kita mulai dari sumbu X. Kita pindahkan dulu persamaan umumnya.
Setelah itu kita lakukan sesuai yang sebelumnya tadi, kita buka dalam kurung baru integral, baru di sini baru kan tadi dimulai dari sumbu y, jadi otomatis di sini dia sumbu x. Sementara di sini kita tulis sumbu y karena yang dimulai itu terhadap sumbu x, jadi dx. Jadi di sini kita masuk persamaannya 6x kuadrat y dengan batasan 1 sampai 2, sementara pada y dengan batasan 2 sampai 3. Selanjutnya kita integralkan yang di dalam kurung. Kan integralkan terhadap sumbu x, maka otomatis y-nya itu konstan, sehingga menjadi 6x pangkat 3 per 3 y dengan batasan 1 sampai 2 dy, sehingga menjadi 2 sampai 3, 6 bagi 3 2, 2x pangkat 3 y dengan batasan 1 sampai 2 dy. Nah, selanjutnya kita substitusikan dengan batasan-batasan tersebut, di mana di sini kita substitusikan x menjadi 2, sehingga 2 pangkat 3 8 kali 2 16 y dikurang. Selanjutnya kita substitusikan x-nya menjadi 1 sama dengan 1, jadi sehingga menjadi 2y dy sama dengan integral 2 sampai 3 14 y dy. Nah, selanjutnya kita integralkan terhadap sumbu y, sehingga menjadi 14 per 2 y kuadrat dengan batasan 2 sampai 3, sehingga hasilnya itu menjadi 7y pangkat 2 dengan batasan 2 sampai 3. Selanjutnya kita substitusikan y-nya itu sama dengan 3, sehingga menjadi 3 pangkat 2 itu 9 dikali 7 63 dikurang, ini y-nya kita ganti menjadi 2, sehingga menjadi 2 pangkat 2 4 kali 7 28 sama dengan hasilnya yaitu 35. Jadi hasilnya sama kan? Jadi di sini kita dapat ketahui dimulai melalui apa, yang penting hasilnya itu tetap sama. Nah, inilah contoh soal sederhana dari integral lipat yang seperti kita bahas sebelumnya. Itulah yang sempat saya jelaskan. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman, walaupun kelihatannya masih agak kurang dan masih agak perlu dibenahi, tapi setidaknya apabila ada yang ingin perlu ditambahkan, stay komentar di bawah, dan juga tetap subscribe dan juga like apabila suka. Selanjutnya terima kasih atas partisipasi kalian dan sampai jumpa.